hasil rapat kita pada hari ini untuk disampaikan ke lurah dan juga ke setiap lingkungan. Jadi selesai rapat ini mungkin dalam waktu dekat Pak Camat dengan lurah ya untuk menghadirkan semua kepala lingkungan di masing-masing kecamatan. Ada beberapa pointer yang disampaikan, terutama menyangkut masalah kedatangan tamu ataupun arus mudik, dan ada beberapa hal nanti mungkin juga yang akan disampaikan oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim menyangkut masalah kedatangan beberapa warga negara asing di setiap lingkungan. Kita mengantisipasi itu juga untuk menguatkan posko COVID kita di setiap kecamatan, kelurahan, dan di lingkungan. Pak, dan kita untuk merenung sejenak bagaimana situasi COVID-19 di Kota Binjai dan apa-apa saja yang telah kita usahakan dan apa hasilnya. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit saja. Ini situasi COVID-19 di Kota Binjai sampai tanggal 29 kemarin. Bulan Maret 2020 namanya adalah gugus tugas yang dibentuk oleh Presiden. Nah, kemudian di bulan Juli tahun 2020 dirubah dari gugus tugas menjadi satuan tugas. Di bulan Juli 2021 Presiden membuat dua satuan tugas, yaitu Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease, yang kedua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional atau singkat dengan KPCPEN. Nah, inilah sinkronisasi kita diketuai oleh Bapak Wali Kota langsung, wakilnya adalah Wakil Wali Kota dan seluruh Forkopimda. Nah, ini data COVID-19 di Kota Binjai pada saat kemarin terakhir, yaitu kasus probable itu dirawat sekarang tidak ada, rata-rata ini isolasi mandiri, kemudian sembuh 24, meninggal 18, sedangkan terkonfirmasi positif itu dirawat sebanyak 81 sampai saat ini, sembuh 517, meninggal semua 52. Jadi kalau kita total meninggal antara probable dan meninggal oleh karena COVID itu sekitar 70 orang. Slide. Nah, ini jumlah kasus COVID dari mulai awal ada COVID di Kota Binjai. Dari setelah kita tahun baru itu terjadi tren peningkatan lagi. Tren peningkatan melonjak sampai tinggi. Kemudian di Januari kita mulai turun lagi. Oleh karena kita mengadakan 3M tracing, kemudian 3T turun. Pada Februari kemarin sebenarnya kita sudah stabil. Februari kita stabil, tapi Maret udah mulai meningkat lagi. Nah, April ini udah mulai naik lagi. Karena apa? Karena di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu banyak interaksi, jual beli dan mencari kue-kue. Ini untuk buka puasa naik. Jadi kita dari tim Satgas ini kita antisipasi terhadap lonjakan nanti apabila setelah bulan Mei nanti. Bulan Mei kita berharap grafik itu tidak seperti ini lagi. Seperti di bulan Mei tahun 2020 lonjakan ini naik sampai lonjakan itu sampai September ini. Yang terus tren kita perhatikan setiap ada kegiatan peringatan di hari keagamaan ini tren menaik. Ya, kita lihat sekarang. Jadi mohon ini untuk kita bersama untuk menjadi arahan. Untuk itu kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Forkopimda sekalian, saya nanti meminta bagaimana penanganan untuk sosialisasi terhadap Lebaran ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis Kesehatan, intinya yang pertama adalah yang bisa saya ambil bahwa kegiatan kita dalam penanganan COVID-19 masih belum maksimal, sehingga masih kita lihat ya,
adanya kenaikan data dari masyarakat kita yang positif COVID-19. Sehingga dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan PPKM Mikro, serta yang kedua terkait dengan kegiatan larangan mudik yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Jadi nanti saya tunggu kalau BPBD nanti, ya Pak, nanti saya minta silakan untuk mengajukan bantuan personil. Nanti kita siapkan personil dari Polres untuk ikut membantu kegiatan razia, khususnya di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat. Tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Pak Kadis maupun Pak Kapolres, Pak Wali Kota. Tren peningkatan kasus COVID ini sepanjang 2020, kalau kita belajar dari pengalaman sejarah tahun lalu, terjadi pada saat musim liburan. Dan ini berkaitan dengan tradisi. Yang akan kita hadapi adalah liburan Idul Fitri. Tadi dijelaskan Pak Kapolres, kenapa India sampai membludak? Karena mereka baru saja menyelenggarakan kegiatan tradisi keagamaan mandi di Sungai Gangga. Sampai akhirnya seperti itu. Mengantisipasi itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu baca di Turki yang 80% mayoritas Islam sama, persiapan Idul Fitri, mereka sudah lockdown di semua negeri. Coba buka saja di berita. Turki saja sudah melockdown semua negerinya, seluruh wilayahnya. Istanbul, Ankara, Konya dan sebagainya semuanya di lockdown. Jadi tolong saya mohon kerjasamanya dari bapak-bapak sekalian, dari ibu-ibu sekalian, di tingkat yang terendah, mulai dari kelurahan, Babinsa dan Babin Kaptimas, untuk saling berkoordinasi secara lebih ketat, memanfaatkan posko yang sudah tergelar di masing-masing kelurahan. Masukan yang diberikan Pak Kapolres, Pak Wali dan Pak Dandim kepada Pak Camat sebenarnya menemukan nuansa cara pola pikir kita. Seperti kata Pak Dandim, data itu seperti kata Dr. Sugianto adalah data yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini data yang bisa dipertanggungjawabkan seperti kata Pak Dandim. Tapi itu saya rasa itu hanya memotivasi bagi kita, Pak Camat, Pak Kepala Lingkungan, bahwa segitunya lah kalau kita tidak peduli dengan keadaan di lingkungan kita. Memang kita sama-sama tahu kita bersosialisasi di lingkungan. Bisa saja pun keluarga kita ada yang sakit, nggak mau dibawa ke rumah sakit karena nanti takut dituduhkan ke COVID. Tapi itulah kondisi dan keadaan. Tapi apapun ceritanya, seperti kata Pak Kapolres, Pak Dandim, bahwa Ujung Tombak itu adalah kepala lingkungan. Minimal saya buat catatan, apalagi nanti kalau sholat Idul Fitri ini adanya di masjid atau di lapangan yang ada di kecamatan. Seperti kalau di Bijak Utara itu di lapangan Kebelaga. Jadi mungkin camat bisa berkoordinasi dengan panitia setempat. Kalau memang terjadi sholat Idul Fitri, nanti hasil rapat kita di tingkat kota bisa membolehkan sholat Idul Fitri, ya prokes selama camat. Bagaimana menjaga jarak? Karena kan itu kan di Kebelaga itu kan kondisi lapangannya hampir seluas dengan lapangan Merdeka kita yang ada di lapangan di depan rumah dinas wali kota. Himbauan-himbauan itu memang harus kita lakukan. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Kota Binjai sekarang dalam status orange. Ini kalau tidak kita antisipasi dan kita tidak kerjasama, semua tidak tertutup kemungkinan ini bisa menjadi zona merah. Saya takut, kita semua takut, ya, terutama menjelang mudik Lebaran dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang perlu semua kita kerjasama, baik itu dari mulai tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan. Saya yakin dengan kerjasama yang baik
ini semua nanti penanganan COVID ini bisa kita tekan dan tidak tertutup kemungkinan kita masuk dalam zona hijau.